Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Ri Tepen yang masih berbagi informasi tentang perjalanan kuliah di UT. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nanti di-share boleh, di komentar boleh, teman-teman tanya saja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, siapa tahu saya bisa menjawab. Iya, 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 iya. Seperti dalam video kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya menggunakan video. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah ini, yaitu dari Kak Nawang Wulandari. Pak, mau tanya, bagaimana cara kita belajar di UT kalau ambil tuton, kalau satu hari satu mata kuliah, tapi dalam satu mata kuliah itu ada 8 atau 9, bahkan 12 ya, punya saya banyak yang 12. Yang kita ambil ada 6 mata kuliah. Apa dalam satu hari itu kita harus belajar paling tidak 2 modul atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Biar jawaban saya itu mudah dipahami, maka akan saya menggunakan, saya kasih contohnya langsung menggunakan buku ya. Bang. Nah, saya kasih contohnya teman-teman. Yang ini tentunya bagi mahasiswa baru ya. Kalau mahasiswa yang sudah semester 2 atau 3, bahkan mungkin sudah semester 7 atau 8, eh, pasti sudah paham dengan ditutan itu seperti apa. Jawabannya adalah satu hari satu mata kuliah itu belajarnya yaitu di setiap sesinya. Setiap sesi itu kan satu minggu. Ada sesi 1, 2, 3, sampai 8, berarti ada 8 minggu. Jadi di setiap sesinya itu apa yang dipelajari? Yang dipelajari itu bukan 9 modul atau mungkin 12 modul, tetapi hanya mengambil biasanya adalah modul 1 atau mungkin ditambah modul 2. Nah, contohnya adalah seperti ini, Kak. Nah, karena buku ini kan kurang jelas nih, teman-teman, saya menjelaskan pakai buku karena tulisannya kecil-kecil. Di dalam daftar isi, itu kan ada tinjauan mata kuliah. Modul 1, kemudian di sini ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Jadi, dalam satu pertemuan itu hanya modul 1 atau mungkin nanti ditambah, biasanya di awal-awal sesi 1 itu modul 1 dan modul 2. Kemudian nanti di sesi keduanya itu modul 2 yang terdiri dari 2 bab atau mungkin 3 bab. Bab itu maksudnya kegiatan belajar ya, kegiatan belajar 2 dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu Kak. Untuk lebih jelasnya akan saya pergunakan ruang baca virtual. Ini teman-teman juga harus tahu. Untuk lebih jelasnya akan saya simulasikan menggunakan bahan ajar digitalnya UT, yaitu di ruang baca virtual. Nah, teman-teman tinggal saja ketik RBV UT. Kemudian di sini ada RBV, perpustakaan UT di sini ya. Teman-teman klik saja, muncul seperti ini. Jika nanti teman-teman itu mau membaca buku modul, teman-teman tinggal dicari saya di sini. Misalnya saya mencari manajemen media massa misalnya. Nah, nanti akan muncul mata kuliah di sini. Teman-teman tinggal diklik saja sesuai dengan mata kuliah teman-teman atau mungkin kode bahan ajarnya. Teman-teman klik saja di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada tinjauan mata kuliah yang nampak di depan sini. Nih, sudah ada nampak di sini, tapi ini hanya daftar isi atau mungkin tinjauan mata kuliah. Di setiap sesinya dalam satu minggu, itu kan yang dipelajari hanya modul 1. Misalnya ini konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Di sini ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2, dan langsung di tes formatif. Kemudian nanti dilanjut adalah modul 2, bauran pemasaran, ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2. Nah, di setiap sesinya itu hanya satu modul ini. Mungkin kan hanya 8 pertemuan. Jika teman-teman itu punya modulnya 9 atau 10, 11, ya nanti biasanya ada di setiap sesinya itu ada yang menggunakan 2 modul. Nanti teman-teman bisa lihat di tuton. Karena di tuton itu nanti apa yang kita pelajari di sesinya tersebut dalam sesi 1 minggu itu sudah dirangkum oleh dosen kita. Jadi kita yang dipelajari fokus saja yang ada di halaman tuton tersebut,
kemudian kita membaca bukunya di ruang baca virtual atau mungkin buku cetak yang teman-teman sudah beli. Nah, apakah bisa kita membaca di ruang baca virtual ini? Tentunya sangat bisa, yaitu caranya teman-teman klik BMP Full Text, maka akan muncul ini sama persis yang buku yang kita beli. Nah, di sini ada yang namanya tinjauan mata kuliah, daftar isi dan sebagainya. Teman-teman tinggal disesuaikan dengan teman-teman mau belajar mana. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, di setiap sesinya, misalnya sesi 1, ya teman-teman belajar itu hanya modul 1 atau mungkin ditambah modul 2 atau mungkin modul 1 saja, nanti mengikuti tuntutannya. Kemudian untuk sesi 2 berarti modul 3 untuk atau modul 4. Kemudian di sesi 3-nya pokoknya mengikuti ini. Jadi untuk sesi sekarang atau mungkin sesi 1, apakah kita belajar di modul 9? Ya tentunya teman-teman tidak usah, nanti menunggu waktunya saja. Jika memang modul 1 sampai modul 8 itu sudah paham, ya boleh teman-teman belajar di modul-modul selanjutnya, nggak masalah, nggak ada larangan. Tapi teman-teman untuk memanajemen waktunya, karena teman-teman itu kan dalam satu sesi ada 6 mata kuliah misalnya. Berarti kan teman-teman harus belajar modul 1 itu sebanyak 6 mata kuliah. Makanya dibuat 1 hari 1 mata kuliah. Jadi tidak usah semua dulu dipelajari. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan saya tidak tahu nih, ketika saya tadi masuk sini, ketika klik BMP Full Text ini, biasanya kita diminta untuk login. Nah, loginnya itu passwordnya biasanya mahasiswa, kemudian UT Peduli. Di awal tadi sudah ada keterangan ya. Kita back dulu bentar. Nah, di sini sudah ada. Jika Anda membaca bahan ajar secara penuh atau full text, silakan login dengan usernya itu mahasiswa dan passwordnya itu UT Peduli. Teman-teman jika diminta untuk login, teman-teman pergunakan ini. Saya tidak tahu kenapa saya tidak menggunakan username dan password tadi. Itu otomatis kita sudah bisa membukanya. Mudah-mudahan sampai nanti ini bentuk update terbaru dari UT, kita tidak usah login. Ini memudahkan sekali bagi teman-teman yang mungkin sering lupa password, nah atau mungkin sudah melakukan edit password dan sebagainya. Itu memudahkan kita, jadi kita tinggal klik mata kuliah yang kita inginkan, kita pelajari di mana saja, kapan saja. Tidak usah menggunakan buku cetak yang mungkin setebal di belakang saya itu. Begitu mungkin jawaban pertanyaan saya dari Kak Nawang Wulandari. Intinya dalam setiap sesi itu yang dipelajari adalah satu modul atau mungkin satu bab. Mungkin nanti sesi berikutnya itu modul selanjutnya, sesi seterusnya modul selanjutnya seperti itu. Nanti di halaman tutor itu sudah dijelaskan tujuan dari mata kuliah pada sesi ton itu, mata kuliah babnya apa, nanti dikasih tahu di halaman tutor. Teman-teman mengikuti pembelajaran sesuai di halaman tutorial online. Ini untungnya jika teman-teman itu ikut tutor. Jadi kita benar-benar itu diarahkan atau mungkin dibantu. Oh gini loh cara belajarnya. Tidak usah full semuanya. Beda lagi jika teman-teman itu tidak ikut tutor, maka mana saja yang akan dipelajari, mana saja yang akan dibaca. Karena kita juga bingung buku setebal itu mana nanti yang akan dipelajari terlebih dahulu. Maka dari itu di tutor itu sudah kita dibimbing, diarahkan sesuai dengan apa yang ada di dalam tutor tersebut. Enaknya ikut tutor adalah yang namanya tutor online, itu adalah sarana pembelajaran yang diberikan UT untuk membantu kita dalam belajar. Jadi benar-benar itu difasilitasi sebuah fasilitas yang diberikan UT untuk mempermudah kita untuk belajar. Bagi teman-teman yang kesulitan di dalam tugas, diskusi, yaitu sudah menjadi risiko kita ketika kita menjalani perkuliahan, apalagi di kuliah di UT itu pembelajarannya kebanyakan hampir mungkin 70% atau 80% itu secara online. Baik teman-teman, saya kira itu sedikit informasi dari Mas Ritapen pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih baru ya tentunya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan jawaban saya ini. Jika teman-teman ingin bertanya lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.